Halo, ketemu lagi bareng gue Guntur Widianto dalam program Kata Mas Dosen. Sebuah program dari akun YouTube Mas Dosen Talk yang membahas tentang berbagai fenomena yang menarik dan sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Nah, buat lo yang baru mengunjungi akun YouTube gue, jangan lupa untuk di-subscribe, kemudian di-like video-video gue, dan di-share ke seluruh platform media sosial yang lo punya. Oke, di episode kali ini gue mau bahas tentang band Sukatani atau Sukatani Band. Jadi buat lo yang belum ngikutin beritanya, ada sebuah band aliran punk asal Purbalingga yang bernama Sukatani Band. Jadi Sukatani Band ini dia punya lagu judulnya Bayar, Bayar, Bayar. Nah, gue mau bacain satu bait dari lirik lagu Bayar, Bayar itu sendiri. Mau bikin SIM, bayar polisi. Ketilang di jalan, bayar polisi. Touring motor gede, bayar polisi. Angkot mau ngetem, bayar polisi. Nah, lirik lagu ini yang dianggap menyinggung atau mengkritik institusi kepolisian Republik Indonesia. Akibatnya, band Sukatani ini mereka akhirnya menggelar atau melakukan klarifikasi di akun media sosial resmi mereka. Di situ mereka minta maaf dan mengatakan bahwa mereka menarik semua peredaran lagu bayar di platform streaming. Misalnya kayak YouTube, kayak Spotify, jadi kita udah nggak bisa dengar lagi nih lagu bayar itu sendiri. Nah, terus yang lebih parahnya lagi adalah band Sukatani ini setiap kali mereka konser itu kan selalu menutup wajah identitasnya ya, supaya untuk menjaga privasi. Nah, di video klarifikasi itu mereka akhirnya munculin identitas aslinya, mereka sebut nama aslinya, dan ya lagi-lagi gue bilang ini nggak mungkin dilakukan tanpa adanya unsur paksaan. Meskipun dalam video itu mereka bilang mereka sama sekali nggak dipaksa. Dan kabarnya sang vokalis itu yang notabene merupakan guru di sebuah sekolah itu diberhentikan dari profesinya karena dianggap melanggar kode-kode etik yang menurut gue gak ada kaitannya sama sekali antara pekerjaan dengan lagunya, kecuali misalnya tiba-tiba lo ngajarin anak buat mukul, nah itu namanya melanggar kode etik, jadi layak untuk dipecat. Tapi kan ini dia bikin kritikan gitu lewat lagu, tapi justru mereka dapat perlakuan yang tidak pantas. Nah, kalau gue pribadi, gue sih sebenarnya nggak terlalu kaget ya sebenarnya dengan apa yang terjadi dengan band Sukatani atau Sukatani Band ini. Kenapa? Karena memang kayaknya itu memang belum terlalu siap untuk menerima kritik ataupun masukan yang disampaikan oleh publik. Kita tahu beberapa waktu lalu ada sempat mau diadakan pagelaran pameran lukisan, tiba-tiba dibatalkan. Terus ada gerakan kabur aja dulu. Jadi respon pemerintah terhadap fenomena ini adalah beberapa menteri justru menilai orang yang meninggalkan Indonesia itu dianggap tidak punya jiwa nasionalisme. Terus ada yang bilang lagi, kalau mau kabur, kabur aja, nggak usah balik ya sekalian. Ini kalau yang ngomong gue, yang ngomong temen gue, tetangga gue, yang warga sipil biasa, it's okay, it's normal. Tapi kalau yang ngomong ini pejabat publik, ini menjadi persoalan. Karena kita tahu pejabat publik dibayar pakai pajak. Uang rakyat, uang publik. Jadi nggak pantas kita ngomong ke majikan kita kayak gitu. Nah, balik lagi ke soal Sukatani Band. Ini merupakan bukti bahwa orang yang mengkritik itu adalah orang yang menentang, adalah orang yang melawan. Padahal nggak begitu, Pak. Gue kasih analogi yang gampang banget nih. Gue punya orang tua gue tinggal nyokap nih. Misalnya, nyokap ngelihat gue bikin konten apa. Nah, dia nggak mungkin nggak suka atau dia nggak mungkin pengen gue terjerumus. Nah, makanya misalnya ada konten-konten gue yang terlalu gimana, biasanya nyokap akan ngingetin. Terus istri gue juga akan ngingetin.
Jangan begini, hati-hati, lebih gini. Nah, ketika nyokap gue, istri gue, negur gue, ngasih kritik ke gue, apa itu artinya mereka musuh gue? Enggak. Justru menurut gue, bentuk dukungan terbaik adalah ketika lo masih di level bisa memberikan kritik secara objektif. Itu yang namanya bentuk kasih sayang. Ketika nggak mau ngasih masukan, nggak mau ngasih kritikan, bukan berarti mereka patuh. Bisa jadi mereka bodoh amatan. Justru kami yang di bawah ini, yang suka kasih masukan, yang suka ngingetin, percaya deh, nggak ada satupun rakyat yang pengen pemerintahnya gagal. Nggak ada satupun rakyat Indonesia yang pengen negaranya bangkrut. Sama sekali nggak ada. Demi Allah sama sekali nggak ada. Kita semua tuh pengen bangsa kita tuh lebih baik, bangsa kita menjadi bangsa yang lebih maju. Kalau pemerintah punya visi Indonesia Emas 2045, kita semua pasti dukung, Pak. Bukan kita mau ngegatin Bapak, enggak. Kita pengen dukung Bapak. Gitu. Jadi, mohon jangan salah paham. Dan kritikan yang dilakukan oleh Sukatani Band itu, menurut gue udah cakep banget. Karena dibalut dengan karya. Bukan dengan aksi kekerasan, tindakan anarkis, dengan merusak fasilitas negara. Enggak. Mereka berkarya. Mereka bermusik. Dan musiknya enak gitu. Harusnya kita senang kalau ada yang orang mengkritik kita. Bukan malah ketika dikritik kita tersinggung dan menganggap mereka adalah musuh kita. Nah terakhir gue menutup video gue ini dengan quotes. Jadi gue ambil quotes ini dari Nouman Ali Khan. Nouman Ali Khan ini merupakan pendakwah asal Amerika. Dia orang keturunan yang merupakan tokoh muslim, satu dari 500 tokoh muslim yang paling berpengaruh di dunia. Masih muda, umurnya baru 40-an. Nouman Ali Khan bilang, jika seseorang mengoreksi Anda dan Anda merasa tersinggung, maka Anda memiliki masalah ego. Sekian dulu video dari gue. Bye.